Selamat bertemu dalam blog konseling obat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai topik obat yang dijual bebas tidak membunuh virus flu. Fakta atau gosip? Nah, mari kita saksikan uraian topik ini sehingga bisa terjawab. Topik ini sengaja diangkat karena penyakit flu merupakan penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Apa itu penyakit flu? Penyakit flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru pada manusia. Flu atau influenza sebagai istilah yang cukup umum dikenal masyarakat terjadi di musim pancaroba. Gejala flu yang dirasakan penyebabnya adalah demam, sakit kepala, batuk, pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Gejala flu mencapai puncaknya 2-4 hari sebelum akhirnya sembuh. Tetapi perlu diketahui bahwa gejala-gejala flu ini tidak semuanya muncul pada seorang penderita. Bisa saja hanya 2 gejala, atau 1 gejala, atau 3 gejala. Kemudian lamanya juga ada yang lebih dari 4 hari, maka penyebabnya sudah harus dicari sebagai komplikasi penyebab yang lain. Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka nanti tindak lanjut penanganan juga berdasarkan gejala, dan obat yang tersedia yang dijual bebas juga dikaitkan dengan gejala-gejala tersebut. Jadi obat-obat yang ada di pasaran tidak semuanya sama komposisinya. Justru itu harus teliti dan lihat ketika membeli obat flu dan sesuaikan dengan gejala yang kita rasakan sebagai penderita flu. Selamat menyaksikan uraian berikutnya. Penyebab penyakit flu dapat disebabkan oleh virus, tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua flu di Indonesia disebabkan oleh virus. Flu atau influenza ini sangat umum terjadi di musim pancaroba. Jadi, flu juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti alergen, bisa akibat dingin, debu, dan serbuk sari dari bunga pohon-pohon di sekitar kita. Justru itu, obat bebas yang ada di Indonesia tidak ada yang dijual sebagai obat antivirus, tetapi komposisi obat-obat itu adalah disesuaikan dengan gejala yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau alergen tersebut. Timbul pertanyaan, apakah flu
berhubungan dengan sistem imun manusia atau penderita. Flu dapat menyerang semua orang, tapi ada beberapa orang yang rentan terhadap serangan flu. Siapa saja yang rentan terhadap serangan flu itu? Pertama, memiliki sistem imun yang lemah. 2. Hamil atau baru melahirkan. 3. Balita atau lansia. 4. Pengidap penyakit kronis seperti seperti DM atau diabetes mellitus, hipertensi, asma, jantung, obesitas. Kemudian faktor penyebab juga bekerja atau tinggal di fasilitas umum. Yang terakhir, tubuh dalam kondisi tidak fit atau kurang istirahat. Orang-orang seperti yang rentan terhadap serangan flu. Apakah penyakit flu atau influenza selalu disertai penyakit batuk? Beberapa penderita flu bisa disertai batuk, tetapi tidak semua penderita flu akan menderita batuk. Hal ini harus diaplikasikan oleh penderita ketika membeli obat bebas. Ketika kita membeli obat bebas, maka harus dibaca penjelasan pada brosur obat atau bungkus obat. Apakah komposisi obat tersebut akan mengobati gejala-gejala yang sesuai dengan yang kita derita. Jadi komposisi obat flu yang dijual bebas juga berbeda-beda. Bagaimana jenis-jenis obat flu di Indonesia? Jenis obat flu yang akan disesuaikan dengan diagnosa flu seorang penderita. Penderita akan diminta menyampaikan keluhannya. Apakah ada gejala hidung tersumbat, bersin, suara serak, demam, batuk, flu sudah lebih 10 hari? Apakah ada komplikasi yang dirasakan? Gejala asma atau sesak, jantung atau hipertensi, infeksi telinga? Obat yang dipilih disesuaikan dengan gejala yang dirasakan penderita. Apa saja pilihan obat flu yang tepat? Umumnya flu dapat sembuh sendiri karena peningkatan imunitas daripada penderita flu. Langkah pengobatan adalah istirahat yang cukup, banyak minum, dan menjaga tubuh tetap hangat. Bila ada demam, dianjurkan minum obat demam dengan komposisi paracetamol. Obat ini juga dapat menghilangkan gejala pegal-pegal yang menyertai pasien flu. Bila ada selesma, maka dapat menggunakan obat dekongestan seperti obat yang mengandung pseudoephedrine. Tapi obat ini kontraindikasi, tidak boleh digunakan bila ada seorang penyakit hipertensi dan asma. Jadi pastikan seorang penderita tidak menderita hipertensi ketika akan mengonsumsi pseudoephedrine atau
propanolamin. Bila ada batuk kering, dapat menggunakan obat antitusik seperti dextrometorphan. Dapat digunakan antivirus, tetapi di Indonesia jarang pakai flu yang disebabkan virus, jadi harus ada pemeriksaan laboratorium sebelum menggunakan antivirus. Antibiotik tidak dianjurkan karena flu bukan disebabkan bakteri, tapi disebabkan oleh virus. Apa risiko flu bila tidak diobati? Risiko terjadinya komplikasi yang dapat menyebabkan masalah penyakit lainnya, seperti serangan asma, gangguan jantung, infeksi telinga. Jadi, seorang penderita penyakit flu harus segera mengobatinya dengan obat bebas dan bebas terbatas dengan logo hijau dan biru yang dijual bebas di apotek. Gunakan obat ini 2-4 hari. Tips terhindar dari sakit flu. Flu dapat menular dari penderita flu atau dari benda yang sudah terkontaminasi virus flu. Oleh sebab itu, kebersihan harus dijaga, bisa dengan cuci tangan sesering mungkin. 2. Hindari kontak dengan penderita flu. 3. Bila bepergian, gunakan masker. 4. Bila batuk bersikap dengan cara etika batuk yang benar, yaitu dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau dengan pergelangan tangan bagian atas. 5. Bisa dengan meningkatkan sistem imun dengan konsumsi obat imunomodulator. Bisa dengan vaksinasi bila akan bepergian ke daerah pandemik flu. Demikianlah uraian kita tentang penyakit flu atau influenza. Semoga dapat terhindar dari flu. Bila terpaksa sakit flu, dapat memilih obat flu yang tepat. Sesuai dengan judul kita ulangi. Jadi, obat flu yang dijual bebas tidak membunuh virus flu. Fakta atau gosip? Jawabnya fakta, karena obat flu yang dijual bebas tidak ada yang mengandung obat antivirus. Demikianlah, jangan lupa like ya.